Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan pertemuan yang sempat tertunda. Sebelumnya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita dapat belajar kembali di mata kuliah metode numerik ini. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang metode tertutup, yaitu ada metode biseksi dan metode belah dua. Maaf, metode tabulasi dan metode biseksi. Kemudian yang untuk metode tertutup kali ini kita akan membahas tentang metode regula falsi. Nah, jadi metode regula falsi ini salah satu jenis metode tertutup yang mana setiap metode tertutup pada metode numerik itu selalu memerlukan nilai awal atau batas awal dan batas akhir. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan lagi metode minggu ini terkait dengan metode regula falsi, yang mana nanti metodenya atau langkah-langkah hampir sama. Cuman metode regula falsi ini lebih istilahnya lebih bagus dibandingkan dengan metode-metode tertutup lainnya. Nah, kemudian ya, ini adalah analogi dari metode regula falsi. Ya, jadi kita fokus ke yang konsep dasar ini. Nah, jadi regula falsi itu atau posisi palsu. Ya, apa yang dimaksud dengan posisi palsu? Ya, jadi kita menggunakan posisi palsu untuk mencari suatu akar persamaan yang mana posisi palsu itu adalah akar yang paling dekat dengan akar sebenarnya. Gitu ya. Nah, konsep dasarnya adalah menentukan hampiran akar dari suatu fungsi. Jadi regula falsi ini adalah digunakan untuk menentukan atau istilahnya mencari suatu akar dengan menggunakan titik awal dan titik akhir, yang mana titik awal dan titik akhirnya itu adalah untuk mencari atau yang paling dekat dengan akar yang sebenarnya. Nah, analoginya kita ke analogi yang pertama, untuk yang konsep dasar yang pertama, titik pertama ini kita lihat di interpretasi geometrinya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ini ada yang hitam, maaf, yang merah ini, ya yang merah ini adalah suatu fungsi, misalkan. Ya, kita akan mencari akarnya, mencari akarnya. Nah, langkah mencari akarnya itu adalah kita harus tahu titik awal dan titik akhir. Misalnya X1 ini adalah titik awal dan X2 adalah titik akhir. Nah, karena suatu fungsi itu berada di antara X1 dan X2, maka akarnya nanti pun berada di antara X1 dan X2. Nah, X1 ini itu bernilai negatif karena dia ke bawah. Analoginya, ini ke bawah. Sementara X2 ini bernilai positif karena dia ke atas. Nah, di antara X1 dan X2 itu adalah ada X3, yang mana X3 ini adalah posisi akar yang palsu atau regulasi falsinya adalah di X3 ini. Dengan kata lain, ada suatu fungsi, ini gambar fungsinya, ditarik dari posisi awal X1 sampai ke posisi akhir X2, kan membentuk suatu garis. Nah, perpotongannya ini adalah diibaratkan dengan akarnya. Akarnya kita beri nama X3. Namun antara X3 dan titik yang hijau ini ya, itu kan masih jauh. Masih jauh. Maka perlu diadakan lagi nilai atau dipartisi lagi sehingga nanti nilai X3 ini itu paling dekat dengan nilai, misalkan kita ambil ini adalah XN. Nah, XN. Jadi saya ulangi lagi. Misalkan ini ada suatu fungsi. Nah, fungsi ini. Nah, fungsi itu terletak di batasnya adalah X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 ini itu kita akan mencari akarnya. Jadi akarnya itu terletak di antara X1 dan X2. Nah, misalkan kita ambil titik perpotongannya itu adalah X3. X3 ini merupakan titik perpotongan ketika batas bawah atau X1 dan batas atas
atau S2 ditarik garis. Nah, timbullah perpotongan. Nah, namun perpotongan ini kan masih jauh dari titik yang saya silang X ini. Nah, silang X. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempartisi lagi garis ini, area ini, agar dekat dengan ini. Paling dekat dengan perpotongan X ini. Ya, perpotongan X ini. Nah, oleh karena itu, ketika dipartisi lagi, otomatis X3-nya itu kan semakin mendekat. Semakin mendekat. Nah, nilai yang paling dekat dengan X3 yang paling dekat dengan nilai yang saya silangi ini itu adalah akar persamaannya dari suatu fungsi tersebut. Nah, tapi ada syaratnya tuh. Nah, syaratnya ini. Syaratnya ini. Jadi dua titik awal X1 dan X2, X1 dan X2 ini ya. X1 dan X2 syaratnya itu ketika suatu fungsi X1 dan X2 disubstitusikan ke fungsi fx-nya itu harus lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar dari 0, dia kurvanya nggak seperti ini. Nah, karena X1 yang di bawah otomatis dia negatif. Kalau X2 yang di atas otomatis dia positif. Oleh karena itu, X1 dan X2 dikalikan itu nilai harus lebih besar dari lebih kecil dari 0 karena biar kurvanya itu ada titik potongnya. Ada titik potongnya. Sekali lagi saya ulangi. Ada suatu fungsi batasnya X1 dan X2. Cuma kita nggak tahu akarnya gitu loh. Akarnya itu di sini akarnya nih yang saya silang. Akar persamaan di sini atau nilai yang kita cari di sini. Karena X1 dan X2 itu terletak di suatu hal yang berbeda, batasnya kan kita nggak tahu yang paling dekat ini berapa. Yang paling dekat ini berapa, kita nggak tahu. Analoginya aja nih, saya gambar, ini angka 4, ini angka 2, ini angka 5. Nah, misalkan. Yang paling dekat angka 4 ini di antara 2 sampai 5, kita kan nggak tahu nilainya berapa. Kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, oleh karena itu, kita harus mengadakan partisi. Partisi pertama, kedua, ketiga, keempat dari kiri, kemudian dari kanan misalkan saat partisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk mempartisi ini kita harus menggunakan analoginya adalah titik apa istilahnya hampiran. Misalkan nih dari sebelah kanan kita ambil titik ini. Oh, ternyata untuk ke angka 4 itu masih jauh. Otomatis kita partisi lagi. Partisi yang ini. Oh, ternyata masih jauh. Partisi lagi dari sini. Oh, ternyata masih jauh. Nah, partisi-partisi ini yang disebut dengan regulasi falsi atau posisi palsu. Sebelum kita mendapatkan nilai akal yang sebenarnya, maka partisi-partisi ini disebut partisi atau hampiran yang palsu. Nah, hampiran palsu itu dibuat agar kita semakin mendekat ke angka 4 ini gitu loh. Nah, itu adalah analoginya seperti itu. Oke. Itu adalah analogi untuk posisi palsu. Kita lanjut. Nanti kan kalau udah contoh soal insya Allah paham. Nah, ini adalah algoritma iterasinya. Algoritma iterasinya. Jadi pertama adalah ini algoritma metode regula falsi. Tentukan nilai X1 dan X2 dengan syarat fx1 dan dikali dengan fx2 nanti hasilnya adalah lebih kecil dari 0. Setelah itu tentukan nilai X3. X3 itu adalah dengan cara ini. X2 dikurang bla 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 ini. Nah, untuk penggantian X1 dan X2 berikutnya tentukan oleh fx1 dikali dengan fx3. Nah, ini nanti kita langsung praktek. Yang penting adalah di sini. Syarat pergantian X1 dan X2. Itu syaratnya di situ. Nah, jika fx kali fx1 dikali fx3 lebih kecil dari 0, maka X2 yang baru itu sama dengan nilainya dengan X3 yang lama. Dan seterusnya. Nah, kapan prosedur itu berhenti? Ya, kapan akar itu berhenti ketika dia mendekati angka 0. Mendekati angka 0. Maka iterasinya akan berhenti. Karena itu, kita langsung saja ke contoh soal. Ini contohnya. Kita langsung ke contohnya aja.
Misalnya hitunglah suatu akar dari suatu fungsinya itu adalah X3, X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 dengan interval atau batas bawah dan batas atasnya itu adalah 1 dan 2. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Kemudian errornya itu adalah 0,0001. Nah, analoginya seperti ini tadi. Ini misalkan ada suatu garis yang tadi seperti tadi itu. Nah, fungsinya itu seperti ini. Ini adalah fungsi dari fx yang ini. Fungsi dari fx yang ini. Ya. Kemudian di sini misalkan ada x1. X1-nya adalah 1, kemudian di sini ada x2. Nah, x2-nya adalah 2. Nah, untuk mendekati ini nilai yang sorry. Untuk mendekati atau mencari nilai akar di sini, itu kan harus mencari partisinya. Partisinya berapa? Oh, dari kiri misalkan di partisi sekali. Misalkan, oh masih jauh. Ini di partisi sekali juga. Oh, ternyata masih jauh itu. Masih jauh. Kemudian dipartisi lagi, dipartisi lagi, dipartisi lagi. Sampai yang paling dekat dengan perpotongan ini itu adalah akar-akarnya. Nah, cara mempartisinya itu pakai formula yang ini. Nah, itu cara mempartisinya. Itu adalah analoginya seperti itu tadi. Ya, kita langsung ke praktik. Nah, minimal kalian kalau membuat solusi dari metode regulasi dengan Microsoft Excel itu ada tabel sekian. Iterasi X1, X2, X3, fx1, fx2 dan fx3. Minimal kalian punya itu. Nah, X1 itu adalah batas awalnya. Batas awalnya berapa? Oh, 1. Batas atasnya berapa? 2. Nah, kemudian kita mencari nilai fx1. Fx1 sama dengan, ya ini kan sudah ditentukan batas awal. Tentukan nilai x1 dan x2-nya sudah ditentukan. Nah, kemudian cari fx1 dan fx2-nya. Kita cari fx1-nya. Fx1-nya ya berarti kita mensubstitusikan angka 1 ini yang diketahui ke fungsi ini. Ke fungsi ini. Ya, misalkan sama dengan X pangkat 3 berarti ini X dipangkatkan 3. Ya. Kemudian, pangkat 3 ditambah apa? X kuadrat. Berarti ini kuadrat. Kuadrat dikurang 3. Ini 3 nih ya. 3 dikali dengan X. Kali X-nya 1, kemudian dikurang 3. Ketemulah 4. Nah, kemudian efek 2. Efek 2 sama dengan berarti tetap disubstitusikan ke fungsi ini. Berarti 2 pangkat 3 ya, ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali dengan 2. Ya. H6 ini H6 nih, H6 dikurang dengan 3. Ini sesuai dengan fungsi ini ya, enter. Nah, ketemulah ini. Nah, kemudian bagaimana, kan udah X1 udah ditentukan, X2 udah ditentukan dari awal soal. Kemudian fx1 udah ketemu, fx2 udah ketemu. Nah, kita mencari x3. Gimana cara mencari x3-nya? Ya, dengan pola ini. X3 didapat sama dengan dari ini kita substitusikan atau kita masukkan angka K yang udah didapat ke rumus ini. Ya, itu caranya seperti itu. Oke, kita pelan-pelan. Caranya kan sama dengan X2. X2 di mana letaknya? X2 letaknya di H6. Atau kita bisa langsung tulis H6 seperti ini bisa. Atau kita sorot ke sini. Ya tergantung posisinya ya. Kita sorot aja. Diklik terus sorot H6. Ya. Kemudian dikurang ya.
dikurang fx2. Ini jangan lupa dalam kurung 2 kali karena beda operasi, dikurang fx2 itu di K6 atau kita klik K6 dibagi dalam kurung dibagi fx2 dikurang fx1. Fx2-nya adalah ini K6 dikurang fx1. Fx1 ini nggak bisa disorot ya. F1 itu adalah terletak di J6 kurang J6. 6 tutup kurung 2 kali dikali dengan ya buka kurung X2 dikurang X1. X2-nya adalah di H6 dikurang 1. Tutup kurung 2 kali. Enter. Nah, inilah ketemunya adalah 1, sekian-sekian. 1,57 sekian-sekian. Nah, setelah itu kita bisa menentukan X3 di sini. Bisa menentukan X3 di sini. Kita bisa langsung tulis sama dengan dimasukkan ke formula ini juga bisa, atau kita bisa tarik. Nah, tarik ke sini. Set. Nah, bisa seperti ini, atau kita bisa tulis sama dengan ini fx3 tuh ya, sama dengan berarti x3-nya disubstitusikan ke fungsi ini. Sama dengan ini dikalikan dengan atau dipangkatkan 3 ditambah x3-nya ini dipangkatkan 2 ya, dikurang 3 dikali dengan ini dikurang 3, enter. Nah, ini ketemu. Nah, setelah ini ketemu, baru kita ke syarat. Kita mau ke iterasi yang kedua, kita lihat syaratnya dulu. Syaratnya apa? Jika fx1 dikali dengan fx3 lebih kecil dari 0, maka x2 yang baru, di x2 yang di sini yang baru itu nilainya sama dengan x3. Tapi jika fx1 dikali fx3 lebih besar dari 0 nilainya, maka x1 di sini sama dengan nilai f3. Nah, kita lihat. fx1 kan yang ini. Dikalikan dengan fx3. Jadi 4 dikali 3, 4 dikali 3 kira-kira positif atau negatif? Positif. Karena negatif kali negatif juga positif ketemunya. Nah, karena dia positif, maka nilai dari X1 baru di sini ya. Kalau dia positif, maka kita kalau dia nilainya X1 kali X3 positif, maka kita di iterasi kedua mulai dari X1. Tapi kalau dia negatif, maka kita mulai dari X2. Ini karena dia positif, yaitu min 4 dikali min 1 bla 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 kan positif, maka kita mulai dari X1. Kenapa X1? Lah ini yang poin nomor 2. Jika X1 dikali Fx3 lebih besar dari 0, lebih besar kan positif berarti. Maka nilai X1 baru sama dengan X3. Nah, maka nilai di sini sama dengan ini nanti. Nah, kita pakai formula aja, yaitu sama dengan jika if sama dengan ya, jika if sama dengan if ya, sama dengan jika if dalam kurung fx1 dikali dengan fx3 nilainya lebih besar dari 0, ini kan lebih besar dari 0 nih, yang poin nomor 2, maka dia nilai x1 sama dengan x3. Tapi jika tidak, maka dia tetap x1. Enter. Nah, itu. Kemudian sekarang kita ke yang X2. X2 berarti yang poin nomor 1 ini. Sama dengan if jika fx1 dikali dengan fx3 nilainya lebih kecil dari 0, maka dia sama dengan f3 nilainya, x3. Jika tidak, maka dia tetap di x2. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung
Karena ini udah sama, kita bisa langsung ke ditarik aja ya, tarik aja. Sorry. Tarik aja. Bentar. Tarik, taruh sini ya, gini, tarik ke bawah. Nah, sampai kapan berhenti Pak? Nah, ini errornya kan 0,0001, sementara di sini adalah masih 0,22 sekian. Nah, maka dari itu kita lanjut iterasinya. Taruh sini, tinggal kita tarik sampai dengan misalkan, nah, kita lihat, oh ternyata di iterasi ke-6 itu sudah negatif 0,001 atau positif 0,001 itu sudah selesai. Maka di iterasi ke-6 ini, ya, sorry, di iterasi ke-6 ini itu sudah selesai iterasinya. Akar persamaannya mana? Yaitu nilai X3-nya. Nah, nilai X3-nya. Nah, karena dia berhenti karena apa? Ini udah nilainya adalah sudah sama seperti ini. Cuma beda tanda. Nah, maka kita lihat akar persamaannya berapa? Oh, ternyata akar persamaan adalah 1,73204 untuk akar persamaan ini. Gampang kan? Gampang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas di pertemuan minggu ini, dan di hari Sabtu besok ada perbaikan kuis. Silahkan dicek minggu ini 2 kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.